Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Rifda, absen 30 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemuda pada masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional itu ada organisasi kooperatif dan juga non kooperatif. Kooperatif sendiri terdiri dari Budi Utomo, Serikat Islam dan Gerakan Pemuda. Lalu organisasi non kooperatifnya itu ada Partai Hindia. Yang pertama ada Budi Utomo. Budi Utomo ini organisasi pertama di Indonesia, didirikan oleh Dr. Supomo dan juga mahasiswa Stovia bernama Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dengan tujuan memajukan pengajaran dan kebudayaan Indonesia. Jadi organisasi ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik dan tidak mengancam Belanda. Yang kedua ada Sarekat Islam didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 dengan nama Sarekat Dagang Islam. Tapi atas usul Hos Cokro Aminoto, organisasi ini dia mengusulkan bahwa kata dagang harus dihapuskan, kemudian menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam ini bertujuan membantu anggotanya dalam perdagangan, permodalan, dan juga memajukan kehidupan Islam anggotanya. Namun setelah anggota ISDV masuk, Sarekat Islam ini pecah menjadi SI Putih dan SI Merah. Dan kemudian Sarekat Islam ini berganti menjadi organisasi non-kooperatif dengan alasan Belanda mengabaikan hak-hak pribumi. Yang ketiga ada Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda ini termasuk gerakan kooperatif dan non politis. Organisasi ini juga bersifat kedaerahan, tapi nanti menjadi satu lagi berbaur, dan menghasilkan organisasi pemuda yang bersifat daerah seperti Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Java, dan lain-lainnya. Organisasi ini berubah menjadi organisasi politis karena menghasilkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 pada Kongres Pemuda II. Tapi tidak dikatakan non-kooperatif karena tidak ada aktivitas yang melawan Belanda. Selanjutnya kita masuk ke organisasi non kooperatif. Yang di sini ada Indische Partei atau Partai Hindia. Partai ini didirikan oleh E.F.E. Dewesdeker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Suwardi Suryaningrat pada 25 Desember 1912. Organisasi ini menginginkan adanya kerjasama orang Indonesia dengan Bumi Putra agar kedudukan organisasi ini bertambah kuat. Partai Hindia ini dikatakan kooperatif karena bertujuan memerdekakan Indonesia, dan juga ketiganya menulis artikel yang menyinggung Belanda. Suwardi Suryaningrat menulis artikel sarkasme yang berjudul Andaikan Aku Seorang Belanda, karena saat itu Belanda merayakan bebasnya negara mereka dari kekuasaan Bonaparte di Indonesia, yang menurut Suwardi sendiri itu tidak pantas karena mereka bebas dari penjajahan Perancis, tapi mereka menjajah Indonesia gitu. Kemudian muncul Dr. Cipto Mangunkusumo yang tulisannya dimuat di The Express pada tanggal 26 Juli 1913 dengan judul Crash of Fresh, yang berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan. Kemudian Dr. Cipto ditangkap. Terakhir, Dr. Dewesdeker memuat kritikan tentang keduanya, pahlawan kita, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat pada tanggal 5 Agustus 1913, yang membuat dirinya juga tertangkap. Kemudian
ketiganya itu diasingkan. Tapi pada tahun 1913 Cipto dipulangkan karena dia sakit. Pada tahun 1919 Dewes Dekker dan juga Suwardi dipulangkan. Kemudian mereka berdua membangun taman siswa dan juga Kesatrian Instituante. Mereka berdua ini terjun ke dalam dunia pendidikan. Jadi udah nggak ada sangkut pautnya lagi dengan organisasi politik. Pada tahun 1913 ini, partai ini dilarang dan sebagian besar anggotanya berkumpul lagi dengan Serikat Insulinde dan Komite Bumi Putra. Partai Hindia kemudian tenggelam karena tidak ada lagi pimpinan yang seperti mereka bertiga ini. Itu saja informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah juga mohon dimaafkan. Kalau ada suara-suara yang lain juga tolong dimaafkan. Kalau ada pokoknya yang salah-salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.